Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sobat YouTube aku ini rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali lagi ke segmen Ulak dan Ulik Gibol. Gila bola Timnas U23 yang berhasil melenggang ke final ASEAN Under 23 Championship Mandiri Cup 2025. Hal ini patut kita berikan apresiasi kepada anak asuhan dari Timnas Holland ini, dari negara Holland, ya, bahwasanya Timnas Indonesia yang katanya Timnas cabang Holland, karena banyak pemain naturalisasi yang dari Belanda, pun kita juga pernah dijajah oleh Belanda. Menurut histori 250 tahun, ini tentu saja bukan angka yang sedikit, kawan-kawan semuanya. Makanya banyak daerah-daerah yang keturunan Indonesia yang patut dinaturalisasi dan alhamdulillah tidak mengecewakan talenta-talenta tanah air yang campur darahnya antara Belanda dengan Indonesia, karena dulu pernah jajah kita. Kalau sebuah pepatah mengatakan Holland dulu ke Indonesia mencari God, gospel, golden, emasnya, rempah-rempahnya, tapi sekarang kebalik. Indonesia ke Holland cari naturalisasi. Ulasan pertandingan tadi malam melawan Timnas Thailand bukanlah ecek-ecek, bukanlah sebuah permainan yang acak-adut, ya. Terbukti dengan skema total football yang berhasil dimainkan oleh Timnas Indonesia, berkali-kali mengancam gawang Thailand. Namun sayang sekali di menit 59:45 seorang the king of katakanlah the king of pacu jalur, ya, dari Thailand ini telah melesakan si kulit bundar di menit tersebut. Pemain nomor 9 ini berhasil mengecoh pertahanan Indonesia yang dikawal oleh tiga fullback, akan tetapi oleh Kakang dan kawan-kawan, dia berhasil mencuri positioning yang tepat, berada di kaki sang kapten, dan 1-0 untuk Timnas Thailand. Namun yang perlu kita waspadai adalah counter attack mereka yang sering dipakai oleh taktik Timnas senior kita. Jadi kalau Timnas senior kita itu rata-rata memakai counter attack counter attack ala Italiano, mengandalkan back, apalagi ketika era coach STY. Semuanya sah bahwa Indonesia adalah Italiano versi ASEAN. Namun tidak lagi kini ketika di Under 23, hal tersebut lebih cocok dipakai oleh Timnas U23 melalui skema total football ala Holland. Tentunya skema ini patut terus dicoba oleh Timnas Indonesia U23. Ya, ini di gol menit 80-an ke atas berhasil memaksa adu penalti. Raven yang ditantang oleh ketum PSSI yaitu Pak Erik, sebelum menggunakan bahwasanya ketika melawan Malaysia berakhir 0-0, Pak Erik ditanya oleh media bagaimana peluang Raven akan menggantikan Ole yang nyaris dibekap cedera ketika berada di Piala Presiden ketika membela klubnya Oxford, ya. Tapi Pak Erik menjawab tantangan tersebut bahwa sedianya buktikan dahulu bahwa bisa nyetak gol di semifinal ketika menghadapi Thailand. Ini kembali ditanya Pak Erik tentang bagaimana respon
kesiapan menjelang final setelah mengalahkan Thailand. Adu penalti, kita masuk final, itu hal yang luar biasa. Berarti ini kan kita back to back masuk final ketika waktu itu tahun 2023 yang saya saksikan sendiri di Thailand. Cuman bedanya sekarang kan tuan rumah, ya kalau bisa tentu kita juara. Ya, memang Coach Gerald kehilangan dua pemain inti di lini tengah, Tony dan Arkan, tidak mudah. Kalau kita lihat di babak pertama juga tidak boleh ya sesama pemain mencederai semua. Tapi maksud attack-nya cukup rapi tuh, Pak. Kira-kira lawan Vietnam kalau mereka melakukan hal yang sama seperti apa? Semua kan teori. Kalau tadi di babak 1 Doni gol, yang Sraven kena tiang masuk 2-0, ya beda lagi. Ini kan semua ini kita kan berteori, ya. Yang main di lapangan yang susah, ya. Gimana keram, gimana adu badan jatuh, gimana ya tadi. Kalau kita kan. Jadi Vietnam nanti di final, ini secara teori timnas akan jauh lebih diunggulkan. Walaupun Vietnam itu bermain keras kayak Korut ya, karena negara komunis ya, Korut, Vietnam, terus Cina biasanya bermain ekstra keras. Kita tentu masih ingat ketika pemain Vietnam mencederai Evan Dimas Darmono. Hingga sekarang pemain tersebut turun perform karena habis operasi kaki yang dicederai oleh pemain timnas Vietnam pada Piala AFF tahun-tahun sebelumnya. Hal ini justru menjadi lampu hijau bagi timnas Indonesia agar keras, dibayar dengan keras, namun tetap elegan dan tidak mencederai antar pemain. Ingat, kemenangan adalah tujuan utama timnas kita. Jadi bukan hanya mencederai tentu saja. Nah, karena timnas ini adalah timnas bridgingan untuk timnas senior dan timnas junior tentunya. Kawan-kawan semua, Gibol, Gila Bola, dimanapun Anda berada. Sekarang bagaimana kita menilik tentang penalti di babak akhir dari pertandingan tadi malam yang berakhir 7-6 agregat penalti tersebut ya. Tentu saja hal ini menimbulkan sebuah antitesis bahwasanya ternyata timnas kita walaupun penalti bisa loh menang, dan bukan hanya sekali dua kali timnas kita menang ketika menghadapi Korsel di Piala Asia U23, U22, U23. Kita juga berhasil mengalahkan Korsel di babak tos-tosan. Oleh karenanya segala asa optimisme kita terhadap babak tos-tosan tetap menjadi salah satu keunggulan kita, bahwa timnas tidak akan menyerah sampai benar-benar tweet dibunyikan dan akhir kedudukan dinyatakan siapa keluar menjadi pemenang. Ini beberapa kali ya tidak gol ya. Namun di menit yang terakhir nyatanya ada pemain timnas Thailand yang tidak masuk ya. Dan uniknya pemain timnas Thailand yang tidak masuk adalah pemain yang mengegolkan di babak normal, yang dengan selebrasi pacu jalurnya tadi ya. Terus yang terakhir adalah kemenangan di babak penalti yang terakhir yang berhasil diblok oleh kiper Ardian Syah dan kemudian dilesakkan oleh pemain nomor punggung 13 bukan hanya dianggap angka sial, tapi ternyata angka hoki ya. Jadi hal ini terus menjadi